Tony pertama kali membawa pacar sewaan pulang untuk bertemu orang tua. Tapi baru sampai tujuan, pacar langsung menyesal setelah lihat rumahnya ternyata tempat barang rongsokan. Dia pun langsung putar balik mau pergi. Tak disangka detik berikutnya deretan mobil mewah datang ke rumah itu. Lalu turun sekelompok orang dari mobil. Semuanya serempak membungkuk memberi hormat ke kakak Tony. Pemandangan ini langsung bikin Tony melongo. Padahal rumahnya cuma tempat daur ulang rongsokan. Dari mana datangnya para bos besar itu? Dia pun buru-buru tanya ke kakaknya apa yang sedang terjadi. Kakaknya yang lagi rapat internasional langsung panik. Demi sembunyikan identitas kakaknya buru-buru berubah sikap. Terus-menerus kasih kode mata ke ketua asosiasi dagang di sampingnya. Ketua langsung paham dan mulai bantu alihkan perhatian. Ngotot bila mereka datang untuk jual barang bekas. Pas Tony percaya begitu saja. Si cewek di samping udah mulai curiga. Sekali lihat langsung tahu mahkota rongsokan itu punya ukiran super halus. Jelas itu barang anti kerajaan yang super mahal. Belum lagi permata merah yang tertanam di dalamnya berkilau terang. Sekilas aja udah tahu itu berlian asli. Melihat kebohongan sebentar lagi terbongkar. Kakak langsung tanpa ragu ambil palu dan hancurkan mahkota senilai 5 miliar itu. Anak buah di samping cuma bisa ngelus dada. Barang mahal banget malah dibilang cuma $9,9. Tapi si cewek masih setengah percaya. Nunjuk ke mobil mewah di kejauhan bilang itu pasti asli. Melihat situasi kayak gini, ketua asosiasi yang udah gak tahan akhirnya bantu akting. Ambil palu dan jalan ke mobil. Sambil nangis dia hancurin logo mobil ke tanah. Dan demi menutupi semuanya, kakak langsung panggil beberapa ekskavator untuk hancurin semua mobil. Mobil mewah senilai puluhan miliar langsung jadi barang rongsokan. Lalu dijual ke ketua asosiasi dengan harga besi tua. Habis itu kakak sambil senyum tanya siapa cewek itu. Tony baru mau jawab jujur. Si cewek langsung cegah. Ngaku dia pacar Tony. Karena dia juga mau ajak Tony ketemu orang tuanya. Kakak Tony lihat adiknya yang hidup pas-pasan masih bisa punya pacar. Jadi cukup lega. Dia pikir si cewek pasti bukan orang matre. Langsung kasih Liontin giok warisan keluarga bermotif naga. Tapi si cewek begitu lihat langsung merasa ada yang aneh. Sangat mirip dengan Liontin naga milik keluarga orang terkaya. Baru mau nanya udah berhasil dibujuk kakaknya yang licik. Lalu dia keluarkan juga sekantong oleh-oleh khas daerah. Buat dijadikan hadiah pertama kali Tony main ke rumah cewek. Setelah mereka pergi, ketua asosiasi langsung suruh orang selidiki latar belakang cewek itu. Ternyata dia cuma anak keluarga kecil yang hartanya belum sampai 10 miliar. Tapi kakak Tony gak langsung pakai sumber dayanya untuk bantu si cewek jadi orang terkaya. Karena dia mau uji dulu karakter calon besannya. Ternyata Tony adalah pewaris orang terkaya. Tapi demi latih mentalnya, orang tuanya gak pernah kasih tahu identitas aslinya. Cuma diam-diam tugaskan 2 bodyguard buat lindungi dia. Belum lama ini, Tony pergi wawancara kerja demi cari nafkah. Gak disangka posisi yang dilamar ternyata jadi pacar palsu. Dan yang minta ternyata mantan idola kampus. Habis tanda tangan kontrak, anak konglomerat langsung marah-marah datang rebut cewek. Ternyata dia adalah pasangan perjodohan yang diatur keluarga cewek. Tapi si cewek gak mau nikah sama dia. Makanya cari Tony buat jadi pacar bohongan. Gak disangka baru sampai rumah cewek, anak konglomerat datang bawa masakan mahal. Langsung sindir Tony pasti belum pernah makan kaviar mewah. Tony malah bilang rasanya mirip selai buatan kakaknya. Anak konglomerat pikir Tony ngawur. Lalu bawa keluar steak berlapis emas buat pamer. Tony cicipi lalu geleng-geleng kepala. Bilang di rumahnya ada beberapa tong daging kayak gitu. Anak konglomerat makin marah. Lalu keluarin ginseng ratusan tahun yang cuma keluar 1 batang tiap tahun. Tony malah ketawa. Bilang itu cuma acar lobak buatan kakaknya. Anak konglomerat langsung murka. Dia ambil liontin warisan Tony dan banting ke tanah. Gak disangka begitu liontin pecah. Tanah langsung bergetar dan balok rumah bergoyang. Di tempat lain kakak langsung merasa adiknya dalam bahaya. Dia pun segera